Halo semuanya, saya Elizabeth Isabellini dari kelas 11F nomor absen 12 dan di video kali ini aku akan menjelaskan tentang latihan soal lingkaran, proyek matematika minat. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yang berbunyi, persamaan lingkaran yang melalui titik-titik A 2,-4, B 5,-1, dan C 2,2 adalah. Nah, caranya yang pertama kita harus menuliskan persamaan umum sebuah lingkaran, yakni x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Lalu kita masukkan titik tersebut a, b, dan c masing-masing ke dalam persamaan lingkaran. Yang pertama adalah titik a 2,-4. Kita masukkan lalu ditemukan sebuah persamaan yakni 2a kurangi 4b tambah c sama dengan negatif 20. Itu adalah persamaan yang pertama. Lalu untuk titik yang kedua yakni titik b sama dengan titik B 5,-1 dimasukkan ke dalam persamaan tadi menghasilkan 5A kurangi B tambah C sama dengan negatif 26. Ini adalah persamaan yang kedua. Lalu titik yang terakhir C 2,2 ketika dimasukkan ke dalam persamaan rumus persamaan tadi menjadi 2A tambah 2B tambah C sama dengan negatif 8. Kita simpan ketiga persamaan ini. Kemudian kita gunakan metode eliminasi untuk menentukan nominal A, B, dan C. Yang pertama aku akan memakai 1 dan 3, persamaan yang pertama dan ketiga. Lalu dieliminasi A dan C-nya menemukan negatif 6B sama dengan negatif 12. Lalu B-nya adalah 2. Kemudian setelah diketahui B-nya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita perlu menghilangkan yang C. Sehingga didapatkan negatif 3A kurangi 3B sama dengan 6. Karena B-nya sudah diketahui, B sama dengan 2, maka tinggal masukkan saja ke rumus, ditemukan A sama dengan negatif 4. Lalu karena A dan B-nya sudah ketemu semua, jadi ketika mencari C, hanya tinggal masukkan saja ke salah satu rumus. Di sini aku menggunakan yang persamaan pertama. Ditemukan C-nya adalah negatif 4. Maka setelah didapat A negatif 4, B2, C negatif 4, masukkan ke dalam bentuk persamaan umum lingkaran tadi. Hasilnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 4x tambah 2y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, jika dibuat sebagai grafik, maka jadinya akan seperti ini. Berikut adalah ilustrasi grafiknya. Lalu beralih ke soal yang nomor 2 berbunyi, jika lingkaran L1 sekonsentris atau sepusat dengan lingkaran L2, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x kurangi 8y tambah 5 sama dengan 0, tetapi jari-jari lingkaran L1 sama dengan setengah jari-jari lingkaran L2. Persamaan lingkaran L1 adalah, nah kita perlu mencari persamaan lingkaran yang berada di dalam L2 ini. Karena L2 ini adalah persamaannya seperti ini dan R1 sama dengan setengah R2. Kenapa? Karena dituliskan dalam soal tadi diketahui bahwa jari-jari lingkaran yang pertama setengah dari jari-jari lingkaran yang kedua. Untuk mencari titik pusatnya, kita masukkan saja ke rumus P negatif 1/2A, negatif 1/2B. Maka ditemukan P-nya adalah negatif 3,4. Nah, ini negatif 3-nya digunakan sebagai A, 4-nya jadi B, dan 5-nya ini adalah tetap jadi C. Kemudian untuk menentukan jari-jari lingkaran L2, pertama kita harus menentukan L2-nya dulu. Digunakan rumus akar negatif A/2 kuadrat ditambah negatif B/2 kuadrat kurangi C. Masukkan hasilnya ketemu 2 akar 5. Nah, 2 akar 5 karena jari-jari lingkaran yang pertama setengah dari jari-jari lingkaran kedua, dikalikan saja 1/2. Hasilnya adalah akar 5. Nah, jari-jari lingkaran pertama sudah ketemu, kita hanya perlu mencari C-nya. C1 sama dengan, seperti di rumus, A kuadrat tambah B kuadrat kurangi R kuadrat. Dicari dihitung menjadi 9 tambah 16 kurangi 5, hasilnya 20. Ketika A, B, dan C-nya sudah diketahui, maka A-nya tetap, B-nya tetap, C-nya adalah 20. Masukkan saja ke persamaan umum yang tadi, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x dikurangi 8y tambah 20 sama dengan 0. Dan berikut adalah ilustrasi grafik dari persamaan yang disebutkan tadi di atas. Berlanjut ke soal yang nomor 3, berbunyi persamaan garis singgung lingkaran. Dalam kurung x kurangi 5 kuadrat tambah dalam kurung y kurangi 4 kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik negatif 2,5 adalah. Pertama-tama yang terpenting kita harus menguji titiknya dulu untuk mengetahui letaknya ada di dalam
tepat di lingkaran atau di luar lingkaran. Jadi, untuk X kurangi 5 kuadrat tambah Y kurangi 4 kuadrat sama dengan 25 melalui negatif 2,5, ketika diuji titik, hasilnya adalah 50 lebih besar dari 25. Maka letak titiknya tersebut adalah berada pada luar lingkaran. Caranya berbeda dari yang biasa titiknya berada pada lingkaran. Kita tentukan dulu PGP-nya. Cara menentukannya tinggal dimasukkan saja ke rumus. Titiknya yang tadi, ini adalah X1, ini Y1. Lalu ketemu, dihitung-hitung hasilnya adalah negatif 7X tambah Y sama dengan min 6. Untuk kita cari Y-nya, maka tinggal dibalik saja, Y sama dengan 7X dikurangi 6. Ketika sudah ketemu Y-nya ini, kita gunakan Y-nya itu untuk mengisi X yang ada di dalam persamaan. Dijadikan substitusi X. Jadinya X kurangi 5 kuadrat tambah dalam kurung 7X kurangi 6 kurangi 4 kuadrat sama dengan 25. Kita hitung, ketemulah X kuadrat kurangi 3X tambah 2 sama dengan 0. Itu adalah persamaan yang bisa kita faktorkan. Sehingga ketemu X1-nya 1 dan X2-nya 2. Ketika X sudah ketemu, kita cari Y-nya dengan rumus yang tadi ini, 7X kurangi 6, maka Y yang pertama, Y1 adalah 1 dan Y yang kedua adalah 8. Ditemukan titik A sama dengan 1,1 dan B 2,8 dari perhitungan yang tadi. Lalu berlanjut, untuk menentukan PGS-nya, kita buat satu-satu. Yang pertama PGS dari titik yang pertama, yakni 1,1. Dimasukkan ke dalam rumus, X1 kurangi 5, X kurangi 5 tambah Y1 kurangi 4 kali Y kurangi 4 sama dengan 25. Terus ketemu hasilnya adalah 4X tambah 3Y sama dengan 7. Ini adalah PGS yang pertama. Lalu untuk PGS yang kedua sama saja seperti yang tadi, hanya beda nominal, yakni titik 2,8, dimasukkan akhirnya ketemu negatif 3X tambah 4Y sama dengan 26. Ini adalah persamaannya, dan ini adalah ilustrasi grafik dari persamaan yang telah didapat. Begitu, lalu kita beralih ke soal yang nomor 4. Persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis X tambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0 pada lingkaran. Dalam kurung X kurangi 4 kuadrat tambah Y kurangi 2 kuadrat sama dengan 5 adalah... Nah, karena garisnya ini tegak lurus, maka kan gradiennya M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita cari dulu pertama-tama gradiennya. Gradien dari garis tersebut adalah ketika sudah ketemu format seperti ini, diputar-putar, ditukar, menjadi Y sama dengan min setengah X tambah 2, akhirnya M1-nya negatif setengah. Lalu karena tegak lurus, maka masukkan ke rumus ini, menjadi ketemu M2-nya sama dengan negatif 1 per negatif setengah, jadinya 2. Lalu untuk menentukan PGS, kita masukkan saja ke dalam rumus yang sudah ada menggunakan gradien yang ini. Akhirnya menjadi Y kurangi 2 sama dengan 2X kurangi 8 tambah 5. Y sama dengan 2X kurangi 1, 2X kurangi Y kurangi 1 sama dengan 0. Itu adalah sebuah persamaan garis. Nah, ini adalah ilustrasi grafik dari yang telah dijabarkan tadi. Garis singgungnya tegak lurus, saling tegak lurus. Lalu ke nomor yang terakhir, kita punya persamaan garis singgung lingkaran dalam kurung X kurangi 1 kuadrat tambah Y tambah 4 kuadrat sama dengan 100 yang melalui titik negatif 5,4 adalah, ini sama seperti soal yang nomor 3 tadi. Pertama-tama, kita harus melakukan uji titik. Uji titiknya negatif 5,4 dimasukkan saja ke dalam persamaan tadi, menghasilkan 100 sama dengan 100. Karena ini sama, tidak lebih atau tidak kurang, maka lokasi titik adalah berada pada lingkaran, garis di lingkaran. Lalu tidak perlu repot-repot, kita hanya tinggal memasukkan ke dalam rumus. Memasukkan ke dalam rumus, diperoleh jadinya negatif 5 kurangi 1 dikali X kurangi 1 ditambah 4 tambah 4 kali Y tambah 4 sama dengan 100. Hitung, ketemulah 6X tambah negatif 6X tambah 8Y sama dengan 62. Lalu dibagi 2 semuanya menjadi disederhanakan jadi negatif 3X tambah 4Y sama dengan 31. 31-nya pindah ke kiri menjadi negatif 3X tambah 4Y sama dengan 4Y kurangi 31 sama dengan 0. Maaf. Nah, beginilah kira-kira grafik yang dihasilkan dari persamaan garis yang tadi. Sekian penjelasan saya tentang materi lingkaran matematika minat di SMA Kolese Loyola. Terima kasih.